tugas praktikum. Perkenalkan, nama saya Anjeli Asri dengan NIM 210333142 dari Prodi Pendidikan Fisika mata kuliah praktikum Fisika Dasar 1. Baiklah, di sini saya akan membahas materi pembahasan. Yang pertama itu ada laporan virtual lab gerak peluru, yang kedua ada laporan virtual lab hukum Newton 2. Nah, ini merupakan laporan pertama, laporan virtual lab gerak peluru. Yang pertama yaitu kita akan membahas tujuan percobaan. Nah, di sini ada menentukan pengaruh perubahan kecepatan awal terhadap jangkauan horizontal terjauh, menentukan pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal terjauh, menentukan pengaruh ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal lintasan terjauh, mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan gerak peluru. Nah, selain dari tujuan percobaan, di sini juga ada kompetensi, yaitu mahasiswa mampu menentukan pengaruh perubahan kecepatan awal, sudut elevasi, dan ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal terjauh, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti. Nah, selanjutnya ada teori dasar. Nah, gerak sebuah peluru dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dengan arah vertikal ke bawah. Pada arah horizontal, percepatannya sama dengan 0. Misalkan, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal f0 dan arah membentuk sudut elevasi θ terhadap garis horizontal. Lintasan peluru dapat dilihat pada gambar 1, di mana Y max dan R berturut-turut adalah titik tertinggi dan titik terjauh yang dapat dicapai oleh peluru. Nah, ini merupakan gambar lintasan gerak peluru, yaitu secara umum persamaan gerak peluru dalam arah sumbu X adalah X sama dengan F0 cos θ kali T, Fx sama dengan F0 kali X cos θ, alpha X sama dengan 0, dan dalam arah sumbu Y adalah Fy sama dengan F0 sin θ kali G kali T. Y sama dengan F0 sin θ kali T kurang G kali T kuadrat. Benda mencapai titik tertinggi pada saat Fy sama dengan 0, sehingga waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi adalah T sama dengan F0 sin θ bagi G. Dengan demikian, dapat pula ditentukan titik tertinggi yang dapat dicapai peluru, yaitu Y max X sama dengan F0 kuadrat sin kuadrat kali θ per 2 kali G. Sedangkan jarak terjauh secara horizontal yang dapat dicapai peluru adalah R sama dengan F0 kuadrat kali sin 2 θ dibagi 2 kali G. Alat dan bahan. Yang pertama ada komputer, laptop atau HP Android. Yang kedua ada software simulasi, projectile motion, and 3 jaringan internet. Nah, selanjutnya kita bahas prosedur kegiatan. Yang A itu ada tahap persiapan. Yang pertama, buka laptop atau netbook. 2. Hidupkan laptop atau netbook. 3. Pastikan laptop yang digunakan memiliki aplikasi Java, Flash, dan Macromedia Flash. 4. Carilah tempat di mana software aplikasi Projectile Motion disimpan. 5. Observasi aplikasi Projectile Motion. Nah, ini merupakan gambar dari bentuk prosedur kegiatannya. Nah, itu ada zoom, observasi diagram bebas, pengatur kecepatan awal, penembak peluru, mengamati vektor total dan komponen vektor, mengeksplorasi pengaruh dari diameter dan massa peluru serta hambatan udara, pengukur waktu, jangkauan, dan tinggi peluru sepanjang lintasan. Nah, sekarang kita bahas yang B, yaitu pengaruh perubahan kecepatan awal terhadap jangkauan horizontal terjauh. Nah, yang pertama itu ada bukalah aplikasi Projectile Motion pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Yang kedua, aturlah terlebih dahulu diameter dan massa peluru, dan atur kondisi tanpa hambatan udara atau air resistance. Ketiga, kemudian atur sudut elevasi peluru konstan pada kemiringan 45 derajat. 4. Selanjutnya variasikan kecepatan awal peluru. 5. Amatilah perubahan kecepatan awal peluru terhadap jangkauan horizontal. Nah, ini merupakan cara
dari kita melakukan dari aplikasi projectile motion-nya. Nah, di sini udah dilihatkan apa aja yang ada pada projectile motion-nya. Nah, yang keenam itu adalah hitunglah jangkauan horizontal dan waktu maksimum menggunakan persamaan 5. Kemudian masukkan pada tabel 1, menentukan jangkauan horizontal dan waktu maksimum untuk sudut elevasi. Konstan theta sama dengan 45 derajat. Nomor 1 yaitu kecepatan awalnya ada 10, jangkauan terjauh 5 meter, waktu maksimumnya 0,2. Yang kedua, kecepatan awalnya 12, jangkauan terjauhnya 7,2, waktu maksimumnya 1,6. Yang ketiga, kecepatan awalnya 14, jangkauan terjauhnya 9,8, waktu maksimumnya 1,9. Yang keempat, kecepatan awalnya 16, jangkauan terjauhnya 12,8, waktu maksimumnya 2,2. Yang kelima, kecepatan awalnya 20, jangkauan terjauhnya 20, waktu maksimumnya 1,4. Setelah kita bahas yang B, kita bakal bahas yang C, yaitu pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal terjauh. Yang pertama, bukalah aplikasi projectile motion pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Yang kedua, aturlah terlebih dahulu diameter dan massa peluru dan atur kondisi tanpa hambatan udara atau air resistance times. Yang ketiga, kemudian atur kecepatan awal peluru konstan 20 meter per second. Yang keempat, selanjutnya variasikan nilai sudut elevasi. Yang kelima, amatilah perubahan sudut elevasi peluru terhadap jangkauan horizontal. Nah, ini merupakan gambarnya dari project aplikasinya. Nah, ini sudah dilengkapi juga dan penjelasannya ada time, range, height. Nah, time waktu dari aplikasi PET. Nah, yang keenam, hitunglah jangkauan horizontal dan waktu maksimum menggunakan persamaan 5, kemudian masukkan pada tabel 2A dan tabel 2B, menentukan jangkauan horizontal dan waktu maksimum untuk kecepatan awal konstan 0 derajat theta kurang dari 45 derajat theta. Yang pertama itu sudut elevasinya 25, jangkauan terjauhnya itu 15,3, waktu maksimumnya 0,8. Yang kedua, yang keempat ada sudut elevasinya itu 40 dan jangkauan terjauhnya 19,6 serta waktu maksimumnya itu ada 1,2. Nah, selanjutnya itu ada tabel 2B, menentukan jangkauan horizontal dan waktu maksimum untuk kecepatan awal konstan, theta besar dari 45 derajat, theta kecil dari 90 derajat. Yang pertama ada sudut elevasinya 50, jangkauan terjauhnya 19,6, waktu maksimumnya 1,5. Yang kedua sudut elevasinya 55, jangkauan terjauhnya 18,7, waktu maksimumnya 1,6. Yang ketiga sudut elevasinya 60, jangkauan terjauhnya 17,3, waktu maksimumnya 1,7. Yang keempat sudut elevasinya 65, jangkauan terjauhnya 15,3, waktu maksimumnya 1,81. Yang kelima sudut elevasinya 70, jangkauan terjauhnya 12,8 dan waktu maksimumnya 1,87. Kita lanjut yang D, yaitu pengaruh ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal terjauh. Yang pertama, ya sama aja kayak yang tadi, yaitu bukalah aplikasi projectile motion pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Yang kedua, aturlah kondisi tanpa hambatan udara atau air resistance. Yang ketiga, kemudian atur kecepatan awal peluru konstan 20 meter per second dengan sudut elevasi konstan 45 derajat. Yang keempat, selanjutnya variasikan diameter dan massa peluru. 5. Amatilah pengaruh diameter dan massa peluru terhadap jangkauan horizontal. Nah, ini sama kayak yang tadi juga. Di projectile motion-nya ada time, range, height, dan yang lainnya. Di sini bisa kita variasikan sesuai permintaannya atau apa yang kita inginkan, bisa diperbesar ataupun diperkecil dan lainnya. Nah, selanjutnya itu yang keenam, yaitu hitunglah jangkauan horizontal dan waktu maksimum menggunakan persamaan 5, kemudian masukkan pada tabel 3. Nah, ini merupakan tabel 3 menentukan jangkauan horizontal dan waktu maksimum untuk variasi diameter dan massa peluru. Yang pertama,
itu diameternya ada 0,8, masanya ada 5, jangkauan terjauhnya 22,31, dan waktu maksimumnya adalah 2. Yang kedua ada diameternya 0,7, masanya 3, jangkauan terjauhnya 20,5, waktu maksimumnya sama yaitu tetap 2. Yang ketiga diameternya 0,6, masanya 10, jangkauan terjauhnya 13,14, waktu maksimumnya sama yaitu 2. Nah, yang nomor 4 itu diameternya 0,9, masanya 4, jangkauan terjauhnya 18,07, waktu maksimumnya sama, tetap 2. Yang kelima diameternya 0,1, masanya 2, jangkauan terjauhnya 26,55, waktu maksimumnya yaitu 2. Nah, sekarang kita udah masuk ke pengolahan data nih. Yang pertama, itu kita akan membahas hitunglah komponen vektor dan resultan vektor tetap jangkauan terjauh yang diperoleh. Nah, yang pertama itu R sama dengan F0 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi 2 kali G sama dengan 10 kuadrat dikali sin 2 kali 45 derajat dibagi 2 kali 10 sama dengan 100 dikali sin 90 derajat dibagi 20 sama dengan 5 meter. Yang kedua itu ada R sama dengan F0 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi 2 kali G sama dengan 12 kuadrat dikali sin 2 dikali 45 derajat dibagi 2 kali 10 sama dengan 144 dikali sin 90 derajat bagi 20 sama dengan 144 dikali 1 dibagi 20 sama dengan 7,2. 3. R sama dengan F0 kuadrat dikali sin kali 2 theta dibagi 2 kali G sama dengan 14 derajat dikali sin 2 kali 45 derajat dibagi 2 kali 10 sama dengan 196 dikali sin 90 derajat sama dibagi 20 sama dengan 196 dikali 1 dibagi 20 sama dengan 9,8. Yang keempat, R sama dengan F0 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi 2 dikali G sama dengan 16 kuadrat dikali sin 2 kali 45 derajat dibagi 2 kali 10 sama dengan 256 dikali sin 90 derajat dibagi 20 sama dengan 12,85. R sama dengan F0 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi 2 kali G sama dengan 20 kuadrat dikali sin 2 kali 45 derajat dibagi 2 kali 10 sama dengan 400 dikali sin 90 derajat dibagi 20 sama dengan 20. Nah, soal yang keduanya yaitu hitunglah tinggi maksimum yang dicapai peluru setiap kondisi pada tabel 2A dan tabel 2B bandingkan hasil yang diperoleh pada kedua kondisi tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada tabel 2A nih. Ymax-nya itu sama dengan F0 kuadrat dikali sin theta dibagi 2 kali G nih sama dengan 20 kuadrat dikali sin 25 derajat dibagi 2 kali 10 sama dengan 400 dikali 0,4 kuadrat dibagi 20 sama dengan 20 kali 0,16 sama dengan 3,2. Terus di bawahnya itu Ymax sama dengan F0 kuadrat dikali sin kuadrat theta dibagi 2 kali G sama dengan 20 kuadrat dikali sin 30 kuadrat dibagi 2 kali 10 sama dengan 400 dikali 0,5 kuadrat dibagi 20 sama dengan 20 dikali 0,25 sama dengan 5. Terus di bawahnya ada Ymax sama dengan F0 kuadrat dikali sin kuadrat theta dibagi 2 kali G sama dengan 20 kuadrat dikali sin 35 kuadrat dibagi 2 kali 10 sama dengan 20 dikali 0,32 sama dengan 0,4. Di bawahnya itu sama dengan F0 kuadrat dikali sin kuadrat theta dibagi 2 kali G sama dengan 20 kuadrat dikali sin 40 kuadrat dibagi 2 dikali 10 sama dengan 20 dikali 0,36 sama dengan 7,2. Selanjutnya yaitu pada tabel 2B.
Gmax sama dengan F0 kuadrat dikali sin theta dibagi 2 kali G sama dengan 20 kuadrat dikali sin 50 kuadrat dibagi 20 sama dengan 20 kali 0,6 sama dengan 12. Di bawahnya sama rumusnya, yaitu F0 kuadrat dikali sin kuadrat kali theta dibagi 2 kali G sama dengan 20 kuadrat dikali sin 55 kuadrat dibagi 20 sama dengan 20 dikali 0,64 sama dengan 12,8. Selanjutnya itu F0 kuadrat dikali sin kuadrat theta dibagi 2 kali G sama dengan 20 kuadrat dikali sin 60 kuadrat dibagi 20 sama dengan 20 dikali 0,7 sama dengan 14. Nah, begitu juga pada sin 65 dan sin 70, di mana hasilnya sin 65 itu 16,2 dan sin 70 yaitu 17,2. Nah, ini merupakan materi terakhir atau pembahasan terakhir pada laporan virtual lab gerak peluru, yaitu tugas akhir, yang mana soal yang pertamanya itu kemukakan pendapat saudara tentang pengaruh perubahan kecepatan awal peluru terhadap jangkauan horizontal dan tinggi maksimum yang dicapai benda. Tuliskan kesimpulan saudara untuk kondisi tersebut. Nah, jawabannya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pengaruh kecepatan awal terhadap jangkauan terjauh, jika semakin besar kecepatan pada suatu benda, maka akan semakin jauh jangkauan benda horizontalnya. Tinggi kecepatan suatu benda, maka akan tinggi pula pada sudut elevasinya, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa tinggi rendahnya dapat dipengaruhi oleh sudut elevasinya. Yang kedua, yaitu kemukakan pendapat saudara tentang pengaruh perubahan sudut elevasi peluru terhadap jangkauan horizontal dan tinggi maksimum yang dicapai benda untuk besar sudut theta besar dari 0 derajat, theta kecil dari 45 derajat, dan theta besar dari 45 derajat, dan theta kecil dari 90 derajat. Tuliskan kesimpulan saudara untuk kedua kondisi tersebut. Jawabannya, pada kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu jika sudut elevasinya diperkecil, maka jangkauan horizontalnya semakin kecil pula. Nah, sedangkan pada tinggi maksimum, semakin besar sudut elevasinya, maka akan semakin besar juga tinggi maksimumnya. Nah, pertanyaan terakhir yaitu nomor 3, kemukakan pendapat saudara tentang pengaruh ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal dan tinggi maksimum yang dicapai benda. Tuliskan kesimpulan saudara untuk kondisi tersebut. Jawabannya, pada ukuran peluru sangat berpengaruh terhadap jangkauan horizontal yang terdapat pada tabel, yaitu diameter dan masanya berbeda-beda, dan jangkauan horizontal pun sama, yaitu berbeda-beda pada masing-masingnya. Nah, laporan virtual lab yang gerak peluru itu udah selesai, dan kita lanjut yang kedua nih. Apa itu? Yaitu laporan virtual lab hukum 2 Newton. Nah, sebelum kita tahu apa aja yang bakal dibahas dalam laporan virtual hukum 2 Newton, itu ada tujuan percobaan, yaitu mengetahui hubungan antara gaya yang diberikan pada benda atau F dengan percepatan gerak benda atau A, mengetahui hubungan antara massa benda atau M dengan percepatan gerak benda atau A. Kompetensinya, mahasiswa mampu menentukan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan pada suatu sistem benda. Selanjutnya itu ada teori dasar. Nah, itu ada gambarnya yang percepatan. Nah, dalam hukum 1 Newton, kita telah belajar bahwa jika tidak ada gaya atau resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan tetap diam. Atau jika benda tersebut sedang bergerak, maka benda tersebut tetap bergerak dengan laju tetap pada lintasan lurus. Apa yang terjadi jika resultan gaya tidak sama dengan 0? Nah, hukum kedua Newton seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kasus benda yang bergerak. Nah, bunyinya itu perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja, dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya dan benda. Perubahan dari gerak yang dimaksud adalah percepatan atau perlambatan yang dialami oleh suatu benda akan sebanding dengan gaya yang bekerja. Gambar di atas merupakan sebuah visualisasi dari hukum Newton kedua. Pada gambar di atas terdapat seseorang mendorong sebuah balok. Kalau mendorong balok, maka gaya dorong akan bekerja pada balok yang digambarkan pada panah hitam. Sesuai dengan hukum Newton 2, maka balok tersebut akan mengalami percepatan searah dengan gaya dorong yang diberikan oleh orang tersebut, yang disimbolkan dengan orang
dengan panah orange. Selain itu, hukum Newton juga dapat didefinisikan melalui sebuah persamaan, yaitu F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya yang bekerja pada suatu benda atau Newton, M adalah konstanta kesebandingan atau massa atau kilo, A adalah perubahan gerak atau percepatan yang dialami benda meter per second kuadrat. Alat dan bahannya yaitu aplikasi PET, Interactive Simulation dan komputer. Selanjutnya yaitu ada prosedur kegiatan. Yang A, tahap persiapan. Kegiatan satunya yaitu bukalah aplikasi PET Interactive Simulation pada komputer. Kedua, klik menu Play with Simulation, kemudian pilih submenu yaitu fisika, gerak, baru motion. Yang ketiga, lalu pilihlah simulasi, Force and Motion Basics. Yang keempat, klik tombol play pada tampilan simulasi Force and Motion Basics untuk memulai menjalankan program. Nah, ini tampilan pertama pada saat kita membuka aplikasi PET-nya. Nah, yang kelima ada pilih acceleration sehingga muncul tampilan sebagai berikut yang ada pada gambar itu. Yang keenam ada beri tanda centang pada box gaya yang dikenakan force, resultan gaya atau sum of force, nilai atau valus, massa benda atau massis, dan percepatan atau acceleration. Sistem bekerja tanpa gaya gesekan atau friction non, sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Nah, ini tampilan dari setelah kita buka sampai yang nomor 6. Selanjutnya yaitu yang ketujuh ada tetapkan massa benda, yaitu 200 kg dengan memilih dan memindahkan benda dengan massa 200 kg ke lintasan gerak benda. Kedelapan, tetapkan gaya yang dikenakan atau applied force 50 Newton dengan cara mengubah tombol pada kotak pengatur gaya. Nah, yang kesembilan yaitu lakukan langkah nomor 8 dengan mengganti nilai gaya menjadi 100 Newton, 150 Newton, 200 Newton, dan 250 Newton. 10. Amatilah percepatan gerak benda yang dihasilkan. 11. Masukkan hasil pengamatan pada tabel 1. Nah, yaitu kegiatan 2 lagi, yaitu 1. Ulangi langkah nomor 1 sampai dengan 6 pada kegiatan 1. 2. Tetapkan gaya yang dikenakan atau applied force 100 Newton dengan cara mengubah tombol pada kontak pengatur gaya. 3. Tetapkan massa benda 50 kg dengan memilih dan memindahkan benda dengan massa 50 kg ke lintasan gerak benda seperti tampilan berikut. Nah, itu udah dipindahkan dengan 50 kg seperti yang ada pada gambar di bawah. Selanjutnya yang ketiga, lakukan langkah nomor 3 dengan mengubah massa benda menjadi 100 kg, 150 kg, 200 kg, dan 250 kg. Nah, yang keempat itu ada amatilah percepatan gerak benda yang dihasilkan. 5. Masukkan hasil pengamatan pada tabel. Nah, ini pengolahan data nih pada tabel 1. Yang pertama itu gaya yang dikenakannya 50 Newton, massa bendanya 200 kg, dan percepatannya itu 0,25 meter per second kuadrat. Yang kedua, gaya yang dikenakan itu 100 Newton, massa bendanya 200 kg, percepatannya itu 0,50 meter per second kuadrat. Yang ketiga, gaya yang dikenakannya 150 Newton, massa bendanya tetap 200 kg, percepatannya 0,75 meter per second kuadrat. Yang keempat, gaya yang dikenakannya 200 Newton, yang massa bendanya 200 kg, dan percepatannya itu 1. Gaya yang dikenakannya nomor 5, 250, massa bendanya 200, percepatannya itu 1,25 meter per second kuadrat. Nah, ini merupakan tabel 2 pada pengolahan data. Yang nomor 1 itu massa bendanya itu 50 kg, gaya yang dikenakannya itu 100 Newton, percepatannya itu 2,00 meter per second kuadrat. Yang kedua, massa bendanya 100 kg, gaya yang dikenakannya 100 Newton, percepatannya itu 1,00 meter per second kuadrat. Yang ketiga itu massa bendanya 150, gaya yang dikenakannya itu 100 Newton, percepatannya itu 0,67 meter per second kuadrat. Nah, yang keempat, massa bendanya itu 200 kg, gaya yang dikenakannya 100 Newton, dan percepatannya itu 0,50. Yang kelima, massa bendanya 250, gaya yang dikenakannya itu 100 Newton, dan percepatannya itu 0,40 meter per second kuadrat. Nah, pertanyaannya itu, yang pertama, berdasarkan pada tabel 1, dengan massa benda tetap, bagaimana besarnya nilai percepatan gerak benda jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar? Jawabannya, berdasarkan hasil pengamatan tabel 1, disimpulkan bahwa jika massa benda tetap dan gaya benda semakin besar, maka besarnya nilai percepatan gerak benda akan semakin besar juga. 2.
Apakah perbedaan besarnya gaya yang dikenakan pada benda berpengaruh terhadap nilai percepatan gerak benda? Nah, jawabannya iya, karena gaya sebanding dengan percepatan. Perbedaan besar gaya yang dikenakan pada benda sangat berpengaruh terhadap nilai percepatan benda. Ketika gaya yang dikenakan semakin besar, maka nilai percepatan benda juga akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika nilai gaya yang dikenakan kecil, maka nilai percepatan juga semakin kecil asalkan masanya tetap. Nah, pertanyaan yang ketiga, berdasarkan pada tabel 1, buatlah grafik hubungan antara besarnya gaya yang dikenakan pada benda dengan percepatan gerak benda yaitu A. Massa bendanya yaitu 200 kg. Nah, ini merupakan gambarnya. Ada 100, 150, 200, dan 250, yaitu gaya, percepatannya itu ada 1,25, 0,25, 0,50, 0,75, 100, 1,25. Pertanyaan yang keempat, berdasarkan grafik yang baru saja dibuat pada benda yang memiliki massa sama, bagaimana nilai percepatan gerak benda jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar nilainya? Jawabannya, berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar, asalkan massa bendanya itu tetap. Yang kelima, berdasarkan data pada tabel 2, buatlah grafik hubungan antara massa benda dengan percepatan gerak benda. Gaya yang dikenakannya itu 100 Newton. Nah, ini gambar dari jawabannya. Yang keenam, berdasarkan grafik yang baru saja dibuat, pada benda yang dikenai gaya yang besarnya sama, bagaimana nilai percepatan gerak benda jika massa benda semakin besar? Jawabannya, berdasarkan grafik dapat disebutkan bahwa jika massa benda semakin besar, maka nilai percepatan gerak benda akan semakin kecil, asalkan gayanya tetap. Nah, udah masuk tugas akhir pada hukum 2 Newton. Pertanyaannya itu, yang pertama, bagaimana hubungan antara percepatan gerak benda yaitu A dengan gaya yang dikenakan benda? Jawabannya, hubungan antara percepatan gerak benda yaitu A dengan gaya F, yaitu jika gaya yang dikenakan pada suatu benda semakin besar, maka percepatan grafik benda akan semakin besar. Besarnya gaya berbanding lurus dengan besar percepatan. Sesuai rumusnya, F sama dengan M kali A atau A sama dengan F per M. 2. Bagaimana hubungan antara percepatan gerak benda dengan massa benda? Jawabannya, hubungannya yaitu jika massa benda semakin besar, maka nilai percepatan benda akan semakin kecil, di mana massa benda berbanding terbalik dengan percepatan benda. Nah, ini pertanyaan ketiga pada tugas akhir. Jika percepatan gerak benda yang dinyatakan sebagai A, gaya yang dikenakan pada benda sebagai F, dan massa benda sebagai M, buatlah hubungan antara ketiga besaran tersebut dalam bentuk persamaan matematika. Hubungan antara gaya, massa, dan percepatan dalam persamaan matematika yaitu F sama dengan M kali A, atau A sama dengan F per M, atau M sama dengan F per A. Yang keempat, pada sebuah benda yang memiliki massa 200 kg, berapakah percepatan geraknya jika benda tersebut didorong oleh gaya 300 Newton? Jawabannya yaitu diketahui massanya itu 200 kg, F-nya sama dengan 300, ditanyanya itu A. Jawabannya F sama dengan M kali A, A sama dengan F per M sama dengan 300 dibagi 200 sama dengan 3 dibagi 2 sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya 1,5 meter per sekon kuadrat. Baiklah, itulah hasil presentasi dari laporan virtual lab gerak peluru dan hukum 2 Newton. Sekiannya ada kata-kata yang salah dan penyebutan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.